Kopma Unila adalah UKM tertua di Universitas Lampung. Memiliki 8 unit usaha, Kopma Unila terus berkembang melayani kebutuhan para mahasiswa dan sivitas akademika dengan berbagai layanan seperti Kopma Floris, Kopma Wear, Kopma Digital, Unila Merchandise, Kopma Seluler, UKM Mart, dan Kopma Catering. Sebagai koperasi mahasiswa, Kopma Unila harus selalu berkembang, baik dari segi permodalan maupun unit usahanya. Dan saat ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah lokasi yang strategis untuk Kopma Unila melakukan ekspansi usaha baru. Akankah Kopma Unila dapat melebarkan usahanya? Mari kita saksikan perjalanan mereka. Sila, kita kan sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus menjadi pengurus bidang usaha Kopma Unila. Aku punya ide untuk kita gimana kalau misalnya kita membuka ekspansi usaha baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Kira-kira kamu setuju dan cocok nggak sih dengan saranku? Kenalin, ini Sora. Pikirannya selalu tentang ekspansi usaha aja. Aku setuju dan cocok banget sih, Sor. Karena Kalau yang ini Sila, apapun kata Sora, pasti iya. di FEB sendiri itu ada salah satu ruangan yang dulunya itu diperuntukkan untuk mahasiswa berwirausaha. Cuma sekarang itu udah nggak aktif lagi dan itu bisa jadi peluang sih buat kita. Wah, kayaknya ide kamu bagus banget sih, Sil. Apalagi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini banyak banget fasilitas pendukung kewirausahaan para mahasiswanya. Oke, kalau gitu nanti akan aku sampaikan pada rapat pengurus kali ini ya. Oke, wish you luck. Wish you luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Baik, berhubung kita rapat soal ekspansi usaha, kita langsung mulai aja. Ketum, baik, kami dari bidang usaha dan juga bidang humas sudah melakukan riset ke beberapa fakultas yang ada di Universitas Lampung. Dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bisa menjadi peluang yang bagus untuk kita melakukan ekspansi usaha. FEB ya. Kenapa harus FEB? Ini Abid, Ketua Umum Kopma Unila. Dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu belum memiliki kantin, kita bisa berpeluang untuk melakukan ekspansi di sana dengan menyediakan berbagai produk-produk sehari-hari mereka. Dan kita juga bisa memberdayakan mahasiswa-mahasiswa serta dosen untuk menitipkan jualan mereka di sana, gitu tuh. Jadi, Sora memilih FEB karena belum punya kantin. Dan itu merupakan keluh kesah dia juga sebagai mahasiswa FEB. Good job, Sora. Dari situ juga, kita juga bisa loh nambah brand awareness Kopma Unila dengan cara menarik media partner dari luar, media sosial, dan juga acara kampus kan banyak tuh. Nah, itu kita bisa loh dari situ juga. Maul dan Arsyal adalah orang yang bertugas untuk menjaga dan meningkatkan citra baik Kopma Unila di masyarakat. Bagus itu kita jadi bisa buka usaha nih di fakultas. Kalau soal tantangan, kalian ada kira-kira nggak? Oke, kalau untuk tantangannya sendiri yang jelas kita tahu kan ya, kalau di lingkungan kampus itu ada toko-toko kecil dan gak cuma toko-toko kecil jadi tantangan, tapi ada birokrasi internal dari fakultas. Ini Mei, partner Sila di tim usaha. Nah, selain tantangan yang disebutin oleh Sila tadi, ada pun tantangan kita yang selanjutnya, itu tuh kita kan bekerja sama dengan pihak FEB, yang mana kita juga harus bisa membangun kepercayaan dari pihak mereka, seperti dosen dan juga tenaga kerja yang ada di FEB, supaya mereka itu bisa lebih memilih kita gitu loh. Kita juga harus cermat dalam memilah-milih produk apa saja yang akan kita beli untuk menghemat modal kita ketika buka usaha kita nanti. Ica dan Reva adalah orang yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan uang di Kopma Unila. Bisa itu gitu doang. Aku yakin kok kita bisa. Yuk mulai kerja dan kita buat rencana untuk kedepannya.
Iya, masuk. Permisi, Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya, ada keperluan apa ya? Jadi sebelumnya izin kenalin diri Pak, saya Abid Maisen selaku Ketua Umum Kopma Unila tahun 2024. Jadi saya kesini tuh untuk membahas ide dari Kopma Unila itu untuk ekspansi usaha ke FEB. Seperti itu. Sebelumnya dari Kopma Unila sendiri ada usaha apa aja ya? Kalau dari Kopma Unila itu udah punya 2 unit usaha yang ada tokonya seperti itu Pak. Jadi kita punya UKM Mart di Geraha dan Kopdik juga di Geraha juga. Jadi UKM Mart itu untuk tempat-tempat beli makan berat, makan ringan, minuman segala macam, dan Kopdik itu Kopma Digital atau Kopdik itu sebagai tempat usaha fotokopi dan printing. Nah, untuk usaha yang tidak berbentuk toko atau kita menjalankan secara digital, itu ada Kopma Floris, yaitu usaha untuk kita menjual karangan bunga atau bakat bunga. Kemudian ada Kopma Selular, itu tempat kita menjual pulsa dan aplikasi-aplikasi baru seperti itu. Dan yang terakhir itu ada Unila Merchandise. Jadi Unila Merchandise itu kita jual souvenir baik itu Kopma Unila dan Unila itu sendiri seperti itu. Cukup banyak ya usahanya. Ya. Untuk tindak lanjutnya akan saya hubungi oleh dekan ya. Sebentar, saya minta waktunya. Baik. Dari Kopma Unila mau membahas seputar ekspansi bisnis untuk di lingkungan FEB. Tadi sebelumnya siapa namanya? Abid. Abid, Ketua Umum Kopma Unila. Oke, jadi gini Bid, untuk membahas seputar ekspansi bisnis, sebelumnya saya mau mempertanyakan dulu, kira-kira tujuan awal Abid sebagai Ketua Umum Kopma Unila mau membangun atau mengekspansi bisnis di lingkungan FEB ini, apa tujuan Abid sebagai Ketua Umum Kopma Unila? Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk tujuan utama sendiri, yang pastinya kami dari Koperasi Mahasiswa ingin menambah atau mengembangkan usaha yang kami miliki. Jadi kami itu sudah punya beberapa usaha dan kami melihat peluang yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis ini untuk menambah usaha kami. Seperti itu Pak. Bagus. Ketua Umum Abid Maisen sebagai Ketua Umum Kopma Unila, untuk tujuan utama mengekspansi bisnis, karena Abid sebagai Ketua Umum Kopma Unila ini melihat peluang dan juga ingin mengembangkan usaha yang udah Kopma Unila miliki. Saya apresiasi untuk tujuan utamanya. Tapi ada lagi yang ingin saya tanyakan terkait keuntungan. Kira-kira keuntungan apa yang FEB ini bisa dapat dari kerjasama atau kegiatan ekspansi bisnis yang akan Kopma Unila jalani? Baik, kalau bicara keuntungan sendiri Pak, yang pastinya kita keuntungan yang bisa kami berikan kepada FEB adalah pemberdayaan mahasiswa atau tenaga kerja Pak. Selain bisa jajan untuk membeli makan atau minuman yang ada di lingkup FEB sendiri, mahasiswa FEB yang bergabung menjadi anggota Kopma Unila itu bisa melakukan internship di usaha kami atau magang sebutannya kalau kami, untuk merasakan pengelolaan bisnis yang sebenarnya. Kemudian selain itu juga Pak, khususnya untuk mahasiswa FEB, mereka itu bisa menitipkan produk yang ingin mereka jual di usaha kami, sehingga mahasiswa tersebut dapat menambah penghasilan mereka, seperti itu Pak. Jadi untuk keuntungan dari pembentukan ekspansi bisnis yang ada di FEB ini, yaitu pemberdayaan mahasiswa, dan juga mahasiswa ini bisa berdagang dan juga internship, itu magang gitu ya. Saya apresiasi untuk langkah awal yang Abid Maisen sendiri sebagai Ketua Umum Kopma Unila lakukan untuk melakukan ekspansi bisnis di FEB ini. Saya apresiasi. Baik, terima kasih Pak atas sambutan baik dari ide Kopma Unila. Mungkin untuk langkah selanjutnya bagaimana Pak? Untuk langkah selanjutnya terkait bentuk kerjasama. Sebelumnya itu ada hal yang Abid sendiri itu perlu persiapkan dan nantinya sebelum kami setujui. Jadi untuk proses pengajuan kerjasama itu Abid harus mempersiapkan proposal kerjasama yang nantinya akan diserahkan kepada wakil dekan saya, yang nantinya itu akan kami
teliti, kami analisis, dan kami lihat prospeknya ke depan bagaimana sebelum kami setujui. Baik, Pak. Pada audiensi pertama, Ketua Umum Kopma Unila beserta Dekan FEB sudah membicarakan mengenai ide ekspansi usaha baru. Namun, masih banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh Kopma Unila, hingga pada akhirnya Abid melakukan rapat kembali bersama para pengurus untuk membahas masalah ini. Gimana ya, kami di bidang keuangan tuh udah berusaha semaksimal mungkin gitu buat menghemat anggaran, tapi emang karena modal terbatas dan banyak banget barang harus dibeli, kayaknya kita tuh nggak bisa meneruskan ekspansi ini. Aku, tim humasku, dan juga peserta ketum udah loh mengaudiensi ini ke para petinggi FEB, dari dekan, wakil dekan tuh udah ACC dengan hal ini. Tapi dari mereka ngasih persyaratan tuh yang begitu rumit. Kami juga dari bidang usaha sudah menghubungi beberapa mitra dan sales yang murah, tapi kalau ekspansi ini nggak jalan, kita mau gimana? Kalau ekspansi ini nggak berhasil, kita bakal kehilangan mitra. Di tengah kesibukan ekspansi usaha baru, pastinya setiap bidang menghadapi tantangannya masing-masing. Mulai dari bidang keuangan yang terlihat pusing membahas laporan keuangan yang semakin hari semakin menumpuk. Sedangkan bidang usaha sibuk menghubungi sales dan menyusun strategi penjualan serta promosi untuk kedepannya. Dan sementara itu, bidang humas berusaha menghubungi berbagai organisasi fakultas dan media partner lainnya untuk memperluas jaringan mitra Kopma Unila. Dan pada akhirnya, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga Ketua Umum Kopma Unila resmi untuk segera meluncurkan ekspansi usaha baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang teman-teman pengurus kalian. Siang. Jadi pada rapat kali ini aku mau nginfoin bahwa setelah drama dan diskusi panjang soal rencana ekspansi kita kemarin, aku dan bidang humas udah audiensi ke FEB dan alhamdulillah langkah kita untuk ekspansi usaha ke FEB ini disupport penuh sama Dekan FEB. Dan aku juga udah ngomong sama bidang keuangan bahwa keuangan kita udah siap dan aman untuk ekspansi dalam waktu dekat ini. Jadi alhamdulillah banget akhirnya ekspansi usaha kita ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu akhirnya bakalan terjadi setelah drama-drama panjang kita akhirnya bisa terwujud. Nah, aku bersama kadif-kadifku sudah menghubungi beberapa mitra-mitra ataupun sales untuk melakukan restock barang untuk di toko kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, insya Allah dalam waktu 2 minggu ke depan kita tuh sudah mulai bisa launching, guys. Oke, dari bidang usaha sendiri itu udah nyiapin nama. Yang pertama ada FEB Cafetaria dan yang kedua ada FEB Mart by Kopma. Nah, kalau dari bidang usaha tuh kami sepakat namanya FEB Mart by Kopma. Nah, kalau menurut teman-teman sekalian apa nih yang cocok? Oke, aku selaku Kabid Humas dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu FEB Mart by Kopma dan satunya FEB Cafetaria. Jadi menurutku itu lebih cocok di FEB Mart by Kopma. Kenapa? Karena di situ mengandung dua unsur nama, FEB dan juga Kopma. Nah, tempatnya di FEB dan ciri khas kita itu Kopma. Jadi orang-orang tuh bisa mengenali kita loh. Oh, Kopma lagi berkecimpung nih di FEB Mart. Jadi lebih bagusnya FEB Mart by Kopma. Menurut aku gitu sih. Kalau menurut adikku gimana? Oke, baik. Kalau untuk dari aku sendiri, aku juga sepakat sama yang disampaikan oleh kakakku dan juga teman-teman semua. Bahwasannya nama yang akan kita pakai untuk perilisan unit usaha baru kita, itu kita memakai nama FEB Mart by Kopma. Mengapa? Karena kita juga menghargai bentuk kerjasama kita kepada pihak FEB, yang mana kita memakai nama mereka FEB di unit usaha kita. Seperti itu. Baik, kalau dari bidang keuangan sendiri bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat kami?
Kalau dari bidang keuangan sendiri, kami setuju juga dengan apa yang dilaksanakan oleh Humas untuk memakai nama FEB Mart by Kopma tadi. Kalau dari Karif aku sendiri gimana? Aku juga setuju pakai nama FEB Mart by Kopma Unila. Oke. Baik, bagus kok namanya FEB Mart by Kopma. Mungkin tanggal 20-an ya, kita bulan ini kita bisa launching dan mulai jalanin usaha baru. Dan semoga ekspansi usaha kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Guys, alhamdulillah hari ini kita sudah berhasil launching FEB Mart by Kopma. Oke, semoga dengan adanya FEB Mart by Kopma ini kita tuh bisa menjadi roda penggerak khususnya di lingkungan Unila dan juga di Kopma itu sendiri. Guys, ternyata banyak nih yang media partner meliput kita. Keren banget. Dipercaya sih, omset kita naik dalam sehari dari pembukaan. Gila, keren banget. Iya. Sehari banget. Wah, gila kacau banget. Gimana kalau setahun? Wah, banyak banget omset kita. Mantep banget. Kita kaya. Jadi teman-teman, aku mengertiin ini baru langkah awal kita sebelum pokoknya di next perjalanan kita bakal berkembang terus dan bakal mencapai kesuksesan itu sendiri. Semoga dengan pembukaan ekspansi ini kita bisa terus maju dan berkembang di Kopma Unila dan membawa nama baik Kopma Unila itu sendiri. Amin. Yuk, tas. Bravo Kopma. Bravo. FEB Mart telah resmi diluncurkan pada tanggal 20 Februari tahun 2024. Melewati banyak tantangan dan hambatan, akhirnya FEB Mart by Kopma Unila memberikan dampak besar bagi lingkungan kampus, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kehadiran FEB Mart menjadi wadah bagi mahasiswa dan dosen FEB untuk menitipkan dagangan, menambah penghasilan, serta membantu mahasiswa FEB dalam memenuhi kebutuhan mereka. FEB Mart juga memberikan omset yang luar biasa bagi Kopma Unila dengan peningkatan aset sebesar 9,10% dan modal sebesar 14,01% selama periode Maret, serta membukukan penjualan sebesar 34 juta dan laba bersih sebesar 8 juta. Sebagai generasi muda dan kader koperasi, sangat penting bagi kita untuk menjadi penggerak ekonomi di lingkungan sekitar. Walaupun pada awalnya terasa tidak mungkin dan banyak sekali hambatan, dengan keyakinan, usaha dan kebersamaan, kita dapat mengembangkan usaha baru Kopma Unila dan menjadi penggerak perekonomian. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa menjadi pijakan untuk perubahan besar. Jadilah agen perubahan yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan semangat, kerja keras, dan kebersamaan, kita bisa mencapai apa yang dulu dianggap tidak mungkin. Bersama-sama kita bisa wujudkan impian menjadi penggerak perubahan dan perekonomian yang lebih baik, terus maju dan jadilah penggerak ekonomi di masa depan. Bravo Kopma!